Di video kali ini, gue bakalan bukan balesin sih sebenarnya, ngerespon dari beberapa komentar yang udah ada dari video pertama sampai mungkin video-video yang sekarang ini. Karena mungkin nggak semuanya bisa kebales gitu kan, karena ada aktivitas lain juga segala macam. Tapi tenang aja, gue bakalan bukan balesin sih, maksudnya respon. Dan sekarang kita mau respon dari yang paling pertama dulu deh. Ini ada dari Angga Sinambela ya kan. Waktu itu dia bilang, "Bang mau nanya, kalau Vespa Kruk as kecil, contohnya Super 66, bisa nggak sih diganti ke Kruk as besar?" Jawabannya bisa kok, kalau Kruk as kecil bisa diganti gede, Kruk as gede juga bisa diganti kecil. Cuman pertanyaannya adalah buat apa kalau rubah itu, tujuannya. Kalau misalkan buat power, ya pengen kayak Vespa Sprint gitu misalnya, Supernya Vespa Sprint aja pakai Kruk as kecil gitu, tapi powernya bisa gede. Kalau emang lu mau gedein power, mendingan lu bersihin bloknya sama lu ganti ini sih, piston seher. Jadi itu biar dia lebih padat, terus kalau pembakarannya juga bagus, nanti otomatis ke bensinnya, konsumsi bensinnya juga akan lebih irit, lebih hemat. Jadi sebenarnya sih akan lebih efisien kalau lo ganti atau bersihin pistonnya sih. Tuh. Terus habis itu yang selanjutnya itu ada dari yang kedua nih, April Kayla, mana sih ini? Oke. Bang nanya dong, gue kan suka banget Vespa klasik, gue punya niatan buat nabung sampai bisa kebeli Vespanya. Banyak yang jual Vespa, mereka bilang klasik, banyak yang jual 2 jutaan. Menurut abang worth it nggak sih beli Vespa 2 juta? Oke. Kalau Vespa 2 juta sebenarnya agak aneh ya, maksudnya ketika lo tahu gitu harga kendaraan itu kan, jangan kan Vespa, di beberapa kendaraan juga kan harganya di atas itu gitu kan. Yang pasti itu sih pasti aneh ya, mungkin entah suratnya nggak ada atau mungkin kondisinya yang nggak layak jalan, atau lo perlu restorasi ulang. Kalau menurut gue sih, kalau 2 juta itu nggak sama sekali sih. Normalnya itu memang ada di 7 juta ke atas deh. Kalau ke atasnya benar-benar ke atas, saya serah, bisa juga ada yang 200 juta, ada yang 300 juta gitu harga Vespa. Tapi ya paling sedikit itu ada di 7 juta sih harganya, yang menurut gue itu adalah sepadan banget gitu, yang bisa langsung lo pakai. Terus yang ketiga itu ada dari Aku Adalah. Aku Adalah. Mana nih Aku Adalah? Oke. Vespa murah harganya berapa, Bang? Oke, murah. Murah itu memang relatif ya. Yang menurut gue murah belum tentu menurut lo murah gitu. Dan kalau gue sendiri, misalkan ada Vespa 3 juta atau 4 juta, menurut gue itu justru gak murah. Kenapa? Karena pasti ada yang aneh. Nah, yang aneh ini entah itu suratnya, entah itu kondisi mesinnya, kondisi fisiknya, atau ini motor X kecelakaan atau apa, yang mana nanti lo akan keluar uang lebih lagi buat ngerestorasi, memperbaiki, nyuratin lagi. Wah, itu bisa banyak banget. Dan dari mahalnya itu bukan hanya mahal dari uang yang lo keluarin, tetapi dari waktu yang udah lo korbanin. Misal kayak lo buat bikin surat, ya oke, uangnya mungkin cuma 1 juta berapa gitu kan, buat ngeluarin BPKB baru gitu ya, balik nama dan lain sebagainya, sama pajak-pajak yang lama itu lo hidupin lagi. Tapi waktunya itu itu bisa berbulan-bulan, bisa sampai 3 bulan. Nah, waktu 3 bulan itu kan, ya kalau gue sih waktu itu adalah segalanya ya kan, itu lebih mahal lagi sebenarnya. Nah, kalau Vespa murah, balik lagi memang dari apa yang lo rasa sendiri sih murahnya itu seberapa, lo mampunya itu seberapa. Tapi memang yang pertama, jangan terlalu memaksakan harga tinggi, dan juga lo juga jangan terlalu tergiur dengan harga murah. Itu sih yang pasti. Memang kalau lo mau beli Vespa yang maksudnya lo baru mau terjun ke dunia Vespa, mau beli Vespa pertama lo, yang pasti lo harus sama orang yang memang, atau temen lo atau saudara lo yang sudah pernah mempunyai Vespa dan mengerti juga, karena pasti dia yang akan lebih bisa ngasih perbandingan kepada lo sih sebenarnya. Terus tadi yang ketiga, yang keempat itu ada dari Yusuf Bastian. Oke. Kalau Vespa PX gimana, Bang, buat pemula? Vespa PX itu oke buat pemula. Waktu itu memang kalau gue waktu awal ya, waktu pengen beli Vespa pertama, itu gue nggak berminat dengan PX. Kenapa? Karena memang dari fisiknya aja sih sebenarnya, dari fisiknya itu kurang klasik kalau menurut gue. Ini menurut gue lah ya. Tapi kalau buat kalian yang memang suka dengan fisiknya juga, kalau yang kalian juga memang lebih prefer ke motor yang pengen di racingin gitu ya, Vespa PX itu adalah yang cocok banget. Kalau gue memang ketika main Vespa itu gue lebih ke arah klasiknya, merestorasi ulang sih sebenarnya, bawa lagi ke apa yang pabrikannya keluarin waktu itu. Dan kalau PX waktu itu gue ngerasa sih kurang klasik aja ya gitu. Kalau sekarang
Vespa PX itu juga memang udah banyak banget pilihannya, maksudnya pilihan modifikasinya juga, dan memang untuk dijadiin racing PX itu udah yang paling oke sih dibandingin yang lain gitu, beneran yang klasik-klasik gitu. Jadi kalau lo mau beli PX itu oke sih, dan juga memang harganya juga cenderung oke kok, karena memang untuk Vespa pertama itu kalau gue sih pilihannya dua memang. Kalau lo mau yang klasik banget itu Super, kalau lo mau yang agak lebih modern itu ada di PX. Mesin sama-sama bandel, sama-sama oke. Terus kita lompat ke video kedua waktu itu ya. Video kedua ini tentang apa ya? Oh, Vespa Super ciri-cirinya. Yang pertama itu dari Rushdie. Ya, mana nih Rushdie? Gitu. Oke. Super tidak semuanya pakai speedo asbak, ada juga yang peralihan pakai pala jenong speedonya seperti punya VBB. Iya benar, speedo kerang itu ada di Vespa Super itu sekitar di tahun 75 kalau nggak salah dia. Dan cuma di tahun itu doang dia pakai pala jenong, terus speedometer itu yang asbak yang gede. Itu kalau nggak salah cuma di tahun 75 doang. Gue juga nggak tahu itu kenapa dia di tahun itu doang yang diproduksi, yang pakai kepala jenong itu Super. Thank you banget nih udah nambahin, karena waktu itu gue lagi ceritain tentang ciri-ciri Vespa Super sih, dan ini memang gak gue masukin waktu itu, kelupaan, kelewat. Thank you banget terus dia udah ingetin tentang itu. Terus kemudian ada dari Muhammad Izul, emang lagi Bang mau tanya, kalau Vespa Super kruk as kecil dari tahun berapa Bang? Oke. Kruk as kecil itu dari tahun 66 sampai sebelum tahun 75 deh kalau tau gue, 75 atau 76 gitu. Pokoknya di atas itu, di atas 76 itu udah pasti kruk as besar. Terus habis itu Super 76, oh dari Yusron. Yusron lagi Yulian Habibi. As kruk Vespa Super tahun 76 besar apa kecil Om? Kalau 76 itu kalau nggak salah udah gede deh. Iya udah gede. Udah gede, dia udah dikasih makan sama bapaknya kayak gitu. 76 setahu gue itu gede. Kalau misalkan kecil ya boleh sih diperbaiki, bukan diperbaiki sih, apa sih namanya, direvisi, dikasih tahu lah pokoknya di komentar. Setahu gue sih 76 itu kruk as gede. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Video ketiga waktu itu tuh tentang tilang-tilangan. Ini nih rame nih komennya nih, ini nih. Karena memang yang nonton juga banyak nih. Berapa ya? 15.800 sekian lah yang udah nonton. Oke, yang pertama itu ada dari, kita scroll panjang loh ini, banyak yang komen waktu itu. Oh, dari Velbo, si anak kos. Sejak kapan Vespa tua ada spionnya? Polisi banyak yang nggak paham. Oke, memang gue nggak tahu ya, karena ada di beberapa. Gue juga waktu soalnya belum lahir gitu di Vespa klasik diproduksi, gue juga belum lahir pada saat itu, jadi gue juga benar-benar belum pernah lihat Vespa yang dibawa di mobil cup dari dealernya gitu ya, Vespa klasik ya, belum pernah gue. Dan buat waktu itu gue juga pernah ngeliat beberapa flyer, ya kita sering lihat di internet. Ada sih memang Vespa yang udah nyediain spionnya gitu dari bawaan, dari pabrikannya gitu. Tapi ada juga yang bilang itu nggak dapet spion. Oke. Balik lagi permasalahan dapat nggak dapat, polisi nggak tahu kalau misalnya Vespa ini nggak ada spion yang memang atau gimana. Tapi semua Vespa itu menyediakan yang namanya lubang untuk lo masukin spion. Jadi sebenarnya kalau gue sih itu bukan menjadi sebuah pembenaran ya, ketika polisi ini nggak tahu nih Vespa aja nggak ada spionnya gitu kan. Sebenarnya di Vespa sendiri di stangnya itu udah nyediain dua pasang baut untuk lo pasang dudukan spion, atau ada spion juga yang nyambung kok langsung untuk ke situ. Jadi memang itu motor bisa dipasangin spion, tinggal masalah lu aja lu mau apa enggak dipasangin spion itu sih. Kalau gue sebisa mungkin pasang spion, karena spion itu memang penting sih buat gue, buat ngeliat ke belakang, buat ngebantu timbang gue harus ngeliat begini sih, gue lebih baik lihat spion. Terus yang next itu ada dari Introvert Journey. Saya baru semalam naik Yamaha L2 Super, baru mau ngeluarin surat, Pak Pol malah bilang lengkap kan? Lanjut, hati-hati. Wah kakak, padahal surat-surat aneh mah udah mati 14 tahun. Motor tua anti tilang, asal safety dan lengkap aja. Itu memang ya, memang banyak banget cerita-cerita tentang
kita lolos, kita di stopin, itu pasti banyak. Kalau misalkan lo lagi kayak tadi gitu ya, disuruh jalan aja, itu lo lagi mujur. Kalau misalnya lo di stopin ya berarti memang lo lagi waktunya di stopin aja sih sebenarnya. Jadi ya memang sebenarnya lagi kok hoki-hokian aja sih sebenarnya, nggak ada ilmu pasti gitu. Kalau kita nih motor klasik itu pasti lolos, itu nggak ada. Ayo. Terus dari masih di video ini, Ferry Pangpong, Vespa Super tahun 75, apakah ada spion dari barunya? Oke, nah Vespa Super itu kayaknya sih ada sih ya, kayaknya loh ya, karena kan gue juga nggak tahu, tahun 75 gue belum lahir. Kalaupun nggak ada, di stang itu ada dudukan untuk lo masukin spion. Jadi sebenarnya alasan spion lo ditilang karena spion ya sebenarnya itu tetap salah lo sih, karena itu ada ininya, ada dudukannya, lo tinggal beli aja gitu. Bang, saya lagi dari oh ya benar nih, Joyster. Bang, saya lagi nabung beli Vespa. Kalau boleh tahu harganya kisaran berapa ya? Yang second bekas tapi SS lengkap. SS lengkap ya itu di 7 juta rupiah sampai apa terus puluhan juta, ratusan juta. Pokoknya dari 7 jutaan sih lo. Sebisa mungkin lo udah punya duit 10 juta, udah lo tinggal pilih. Enggak tinggal pilih juga sebenarnya, maksudnya lo tinggal pilih lo mau PX atau Super sih sebenarnya. Kalau lo punya 10 jutaan. Bukan 10 jutaan, 10 juta pas. Karena itu harganya masih bisa di bawah itu. Terus Harlan, mana Harlan? Anugerah Harlan. Bener bang, apalagi Vespa Extreme punya temen gue dibakar sama polisi. Oke. Kalau ini, sekarang gue nggak ada di pihaknya polisi. Kalau ini polisinya menyalahgunakan wewenang sih sebenarnya menurut gue, karena itu dibakar itu adalah private property loh, maksudnya itu adalah barang, bukan barang umum ya. Dia ngebakar itu atas dasar apa gitu. Kalau misalkan motor lo dikandangin, motor lo diambil, bukan diambil sih, maksudnya ditarik, dimasukin ke polsek atau polres atau polda, itu masih masuk akal karena dia punya wewenang untuk itu. Tapi kalau udah dibakar, itu barang lo sob gitu, itu nggak bisa. Jadi kenapa tuh dia bisa dibakar ya, mungkin lo bisa kasih tahu alasannya kenapa sih waktu itu dibakar ya kan, siapa tahu juga mungkin karena ada satu dan lain hal akhirnya polisi ngebakar. Tapi sebenarnya kalau sampai bakar itu dia udah menyalahgunakan wewenang. Terus tadi Anugerah Harlan, Bambang Wijat Moko. Tapi bang, gue mau tanya, andai kata lengkap tapi surat-surat mati itu gimana bang? Pasti diberhentiin juga apa enggak? Oke. Masalah pasti apa enggak itu nggak ada yang tahu. Kemungkinan diberhentiin kalau misalkan nggak ada razia ya lo, kalau nggak motong marka, lo nggak pakai helm, lo nggak lengkap deh, itu diberhentiin. Itu pasti diberhentiin kalau lo nggak razia. Tapi kalau razia ada beberapa faktor juga. Kenapa? Karena razia itu pasti ada agendanya. Tujuan dari razia itu, misal kayak habis terjadi terorisme, ya pasti dia mencarilah identitas si teroris itu biar dia nggak keluar kemana. Masalah kendaraan motor dia nggak begitu peduli, yang penting si orang ini yang mengendarai motor ini siapa, lebih ke identitas lo. Kalau misalkan agendanya untuk pengamanan apa segala macam, balik lagi juga itu tetap ke identitas lo. Tapi kalau misalkan dia mau nyari motor yang hilang atau agendanya mau menciduk surat-surat yang kurang lengkap atau pajaknya mati, ya itu motor lo bisa, motor tua itu bisa jadi sasaran empuk cuy. Gitu. Kalau habis itu ada dari Sungai Lulet Akari. Vespa ini lebih irit daripada Viz R ya bang, Yamaha F1 ZR itu Yamaha kan ya kalau nggak salah, F1 ZR. Kalau menurut gue irit apa enggaknya, jujur gue belum pernah megang F1 ZR. Tapi menurut gue motor Jepang itu pasti akan selalu lebih irit daripada motor Eropa. Pasti. Klasik, modern itu pasti akan lebih irit motor Jepang gitu. Dan juga kalau F1 ZR itu kalau nggak salah cc-nya Peugeot juga ya. Peugeot atau benar sih F1 ZR. Kalau dari cc aja udah berbeda ya, pasti konsumsi bahan bakar juga akan lebih boros yang cc-nya lebih besar gitu. Terus dari Danish Alfiansyah. Danish Alfiansyah. Maaf bang, kalau misalnya saya beli Vespa bodong, nggak ada STNK BPKB, apa bisa dibuatkan STNK BPKB?
Bisa jawabannya. Caranya gimana? Ya. Itu sebenarnya ada yang komen sih, dan gue setuju sama komennya dia. Yang pertama, lo mau dibikinin STNK, itu lo harus punya BPKB. STNK bisa dibikinin. Kalau lo nggak punya BPKB dan lo mau dibikinin BPKB, lo harus punya faktur penjualan dari pabrik, bukan pabrik sih sebenarnya, dari distributor atau ATPM kepada pembeli. Itu faktur namanya. Jadi itu lebih saktian faktur daripada BPKB. Tapi kalau lo nggak ada faktur juga, ya, lo pengen punya BPKB sama STNK, lo harus punya surat dari tempat motor itu pertama kali terjual. Karena kalau di faktur itu tuh ada nama PT-nya. Nah, lu cari tuh nama PT-nya. Lo ke sana, cocokin nomor rangka, nomor mesin, tipe, warna motor atau kendaraan lo. Itu sama nggak dengan apa yang dijual? Di tanggal berapa? Wah, repot. Iya, repot. Intinya satu emang, lo harus punya banyak duit baru bisa. Ya udah pasti. Sama punya banyak waktu aja sih. Waktu tuh panjang banget nanti. Terus kemudian ada dari Mawan WD. Gue mau nanya nih, Vespa itu punya STNK sama buku pemilik nggak? Terus Vespa itu ada pajaknya nggak kayak motor-motor lain? Gue nggak tahu sampai serius. Oke. Vespa itu punya STNK jelas karena itu kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor itu pasti punya STNK. Nggak tahu ya semua apa enggak, mungkin ada seri-seri tertentu kali ya, kayak motor Bambi gitu yang kecil, mungkin kayaknya itu nggak ada deh kayaknya ya, tapi gue nggak tahu. Terus buku pemilik mungkin maksudnya, kalau BPKB itu pasti ada, karena ada STNK ya lo udah pasti ada BPKB. Kalau manual book juga ada Vespa manual book ya, cuman mungkin sekarang udah pada hilang-hilangan kali, karena kan Vespa klasik udah beberapa puluh tahun yang lalu ya, mungkin kan ketelisut. Kadang orang juga ijazah aja bisa hilang gitu loh, bisa padahal ijazah lo dia sekolah masih bisa hilang, apalagi ini yang dia cuma beli terus lebih kecil juga kan, itu pasti kemungkinan hilang. Terus Vespa ada pajaknya nggak? Ada. Kalau ada STNK pasti ada pajak, sama kayak motor-motor lain. Cuman untuk nominalnya juga sekarang kurang lebih sama kok kayak motor-motor pada umumnya sih, sekitar setahun itu 300.000, 200.000-an atau 1 tahun. Terus next dari Lugut Yudi, yang penting kelihatan normal dan lengkap seperti helm dan nomor polisi sudah cukup. Aku pernah tanpa spion tetap lewat tanpa diberhentikan bang. Ya, balik lagi memang kalau misalkan itu kalau ada razia lo masih bisa dilewatin ya. Memang agenda razianya aja sih mungkin yang kebetulan memang bukan untuk mencari pajak motor yang mati. Kalau lo udah lihat nih ada mobil polisi, truk polisi yang biasa ngangkutin motor yang pajaknya mati, nomor polisinya nggak hidup, ya udah lo tuh udah kemungkinan besar dia berhenti, udah empuk banget. Terus Haidar Noval, bang, gue masih SMA pakai Vespa. Di depan waktu itu ada razia, banyak seumuran gue yang kecegat, padahal gue pakai seragam putih abu-abu. Posisi lampu Vespa gue mati, gue disuruh lanjut bang, itu gimana bang komen lo? Oke, waktu itu banyak yang seumuran yang kecegat. Apakah dia pakai baju SMA juga apa enggak gitu kan? Karena memang sebenarnya kalau lo pakai baju sekolah itu tuh kayak privilege, tau nggak sih lo, ketika lo pakai baju sekolah orang tuh lebih kayak mentoleransi ya kan, masih anak kecil gitu kan, kasihan atau apa mungkin kali ya. Karena kalau memang untuk seragam SMA cenderung juga mungkin polisinya juga berpikiran gini sih kalau gue mikirnya, wah ini anak SMA, nih dia gue cegat, gue repotin, gue nggak tahu nih bapaknya dia siapa ya kan, tahu-tahu ternyata deket gitu kan, atau mungkin posisinya lebih tinggi dari dia mungkin berpikir panjang sih seperti itu. Tapi balik lagi memang kalau untuk itu nggak, balik lagi sih ke hoki-hokian lo, atau enggak mungkin memang dia lagi nggak pengen aja nilang lo gitu, lagi nggak pengen aja ngisengin lo, atau nggak pengen aja periksa motor lo gitu. Jadi nggak ada yang pasti. Terus tadi yang habis Haidar siapa nih? Oh, Jaten Era, bang gimana cara perpanjang STNK plus balik nama kalau nomor rangkanya nggak ada, cuma ke nomor mesin aja. Oke, nomor rangka ini nggak ada, kenapa? Kemungkinan bisa kalau memang dari awal nggak ada, itu nggak mungkin, karena pasti ada. Ini nggak ada bisa karena dia nggak kelihatan lagi, entah itu karena korosi atau mungkin karena lo ngecatnya di tukang ngecatnya itu terlalu tebel. Itu tuh bisa kalau terlalu tebel lo bisa krok terus tuh. Kalau misalkan agak nggak kelihatan ya lo balik lagi, lo harus coba
coba sebisa mungkin itu dilihat berapa nomor angkanya, atau lo beli aja, bukan beli sih sebenarnya ya, pokoknya lo carilah gitu kan. Sekarang udah banyak kok yang jual kertas untuk diarsir, itu kertas polisi sih sebenarnya. Itu nanti lo coba arsir di nomor angkanya kelihatan apa enggak, karena itu adalah kertas ini biasanya dipakai ketika lo mau perpanjang STNK, atau bukan perpanjang sih, yang 5 tahunan itu lo pakai itu, soalnya dia harus ngecek nomor angka nomor mesin kan. Jadi ntar diarsir, kalau emang nggak kelihatan ya lo bikin gimana caranya itu kelihatan, intinya sih itu. Terus habis itu dari Gunadi, aduh mau Gunadi 79 apaan, tadi aja gue diberhentiin padahal ada spionnya 1. Ya iya, lu spionnya 1 salah. Nah, spionnya harus 2, ada kanan ada kiri gitu, jangan 1. Kalau 1 ya masih diberhentikan karena lo kurang lengkap alat berkendara apa ya, kelengkapan berkendara bukan alatnya, itu masih salah. Terus habis itu udah itu aja sih untuk yang video respon terhadap komen-komen di part pertama ini, karena nanti gue akan lanjut di part kedua biar nggak terlalu panjang yang ini. Jadi stay tune, dan juga thank you banget buat kalian yang udah komen-komen, dan banyak juga yang udah support ya kan dari channel ini. Thank you banget sekali lagi, dan semoga tips-tips yang diberikan itu bisa bermanfaat buat kalian, terutama yang mau terjun di dunia Vespa. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Keep your Vespa on and jangan lupa klakson. Bye bye.